Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Prediksi skor Persebaya versus Borneo FC. Aji ingin pemain tetap waspada, kebangkitan pesut etam dimulai. Kami kutip dan baca dari surya.co.id. Prediksi skor Persebaya versus Borneo FC yang akan berlaga di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada hari Jumat mendatang. Seperti diberitakan sebelumnya, Persebaya Surabaya akan kembali berlaga melawan Borneo FC di kandang sendiri. Pertandingan Persebaya versus Borneo FC akan menjadi laga kandang kedua Bajul Ijo di putaran kedua Liga 1 2022-2023. Hanya saja pertandingan ini akan berjalan berbeda, lantaran Persebaya sudah bisa mendapat dukungan langsung dari bonek di stadion. Menjelang laga Persebaya versus Borneo FC, pelatih Aji Santoso ingin agar timnya tidak meremehkan lawan. Kendati saat ini Bajul Ijo sedang dalam tren positif. Borneo FC tim bagus. Kita lihat di awal kompetisi mereka sempat memimpin klasemen. Saya sampaikan pada pemain lawan Borneo FC tidak mudah. Meski sudah menang 4 kali berturut-turut, terus menganggap enteng dan kurang fokus, kurang fight, tidak boleh. Karena ini pertandingan penting, pertandingan home, kata Aji Santoso. Apalagi catatan pertemuan dua tim juga lebih berpihak pada Borneo FC. Di 5 laga terakhir sejak musim 2019, Borneo FC memenangi 3 laga, 1 laga imbang, 1 laga sisanya dimenangkan Persebaya. Peringkat klasemen juga lebih baik Borneo FC yang ada di posisi 4 dengan bekal 36 poin. Saya pelatih yang tidak percaya dengan historis karena situasi dan kondisi berbeda, tegas pelatih asal Malang itu. Ia juga cukup yakin jika kembali bisa meraih kemenangan. Kepercayaan diri pemain akan semakin baik untuk bisa meraih kemenangan lain di laga-laga selanjutnya. Makanya saya tekankan pertandingan ini sangat penting, tegasnya. Seperti diketahui saat ini Borneo FC sedang dalam kondisi yang baik setelah menumbangkan Persik Kediri dengan skor 2-0. Ini menjadi kemenangan pertama Borneo FC pada putaran kedua Liga 1 2022. Dengan kemenangan itu, saat ini Borneo FC menempati posisi keempat dengan perolehan 36 poin. Melansir Tribun Kaltim, Adam Alis, pemain Borneo FC yang mencetak gol untuk timnya, mengaku bersyukur atas kemenangan itu. Alhamdulillah hari ini Borneo bisa menang dan meraih 3 poin. Itu yang paling penting ya, menang, ungkap Adam Alis seusai pertandingan. Mantan pemain Arema FC itu merasa sangat senang di debutnya ini bisa bermain dengan para pemain yang hebat dan bahkan bisa mencatatkan nama di papan skor. Ia pun mengharapkan ini bisa menjadi awal yang baik baginya untuk ke depan lebih baik lagi dan bisa lebih maksimal untuk tim kebanggaan warga Samarinda. Mudah-mudahan ini awal yang baik bagi saya ke depan agar lebih baik lagi dan lebih maksimal untuk Borneo FC, tuturnya. Ex-timnas U23 itu juga mengakui sebelum datang ke tim Borneo FC, dirinya sudah tahu para pemainnya dan menurutnya mereka pemain yang luar biasa. Yang pasti saya sangat senang bermain dengan tim ini. Mudah-mudahan saya terus bisa beradaptasi dengan tim ini dengan lebih baik lagi, tuturnya. Diberitakan sebelumnya pelatih Borneo FC Samarinda, Andre Gaspar, mengatakan dia senang sekali atas hasil laga ini, di mana mampu meraih kemenangan. Di laga sebelumnya, belum berhasil menang. Hari ini kita bisa menang dan mencetak 2 gol, ungkap Coach Andre pada sesi konferensi pers seusai pertandingan. Pada babak pertama, Borneo FC nampak kurang fokus. Soal itu, pelatih asal Brasil itu menyebut pemainnya nampak kurang fokus karena tidak bisa mencetak gol. Namun masuknya Adam Alis yang bermain bagus dan berkat kerja keras semua pemain, akhirnya bisa menciptakan 2 gol pada laga di markas sendiri. Kerja keras menjadi kunci pada laga hari ini. Kita harus fokus dan saya senang pada hari ini karena berhasil meraih kemenangan, imbuhnya. Kemudian Persebaya hadapi Borneo FC tanpa Leo Lelis. Ini sosok pengganti yang disiapkan Aji Santoso. Kami kutip dan baca dari bola.net.
Persebaya Surabaya dipastikan tanpa Leo Lelis dalam laga melawan Borneo FC Samarinda. Bek asal Brasil itu harus absen karena akumulasi kartu kuning. Leo Lelis menerima kartu kuning keempat dalam laga melawan Madura United. Sesuai pasal 57.3 ex Persiraja Banda Aceh itu harus absen dalam satu pertandingan. Absennya Leo Lelis dibenarkan pelatih Persebaya Aji Santoso. Dia sudah menyiapkan pemain lain untuk menggantikan peran stopper 29 tahun itu. Pasti tidak ada Leo Lelis untuk pertandingan melawan Borneo, tapi saya persiapkan Rizwan Lauhin sebagai pengganti, ungkap Aji Santoso. Ex-Timnas U19 akhirnya merasakan starter di Persebaya. Kami kutip dan baca dari jawapos.com. M. Iqbal akhirnya merasakan menjadi starter di Persebaya Surabaya. Dia dimainkan sejak menit awal oleh pelatih Aji Santoso saat Green Force menang 2-0 di kandang Madura United. Di laga itu Aji memainkan formasi 4-3-2-1. Iqbal berduet dengan So Yamamoto di belakang Victor. Karena baru kali ini bermain sebagai starter, penampilan Iqbal pun masih kurang greget. Ya, dia masih butuh adaptasi, tapi saya yakin kalau diberi jam terbang lagi akan semakin bagus, ujar Aji Santoso. Meski ditaruh tepat di belakang striker, Iqbal lebih banyak bermain di sisi sayap kanan, posisi yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya selama ini, baik ketika di Timnas Indonesia U19 maupun Persita Tangerang sebelumnya. Posisi sebenarnya pemain asal Padang itu adalah gelandang tengah, apalagi ketika di Timnas U19 beberapa tahun lalu, gaya mainnya hampir sama dengan yang dimainkan Alwi Slamet. Bagi Aji tidak ada masalah, dia melihat Iqbal masih bisa jauh berkembang. Selain itu, pemain berusia 22 tahun itu punya potensi lebih selain bermain di tengah, jadi sudah bagian dari taktikal. Kami bisa memainkan 5 gelandang sekaligus, ataupun formasi biasanya 4-3-3 paparnya. Iqbal menegaskan tidak masalah bermain di posisi manapun. Sebagai pemain profesional, dia selalu siap jika pelatih memainkannya dalam pertandingan. Malah harusnya lebih semangat, katanya. Pemain yang pernah berkarir di Liga 3 Korea Selatan bersama Gwangju FC itu mengaku menikmati perannya di Persebaya. Saya yakin tim ini bagus untuk karir saya. Begitu sudah siap, saya pasti akan ke luar negeri lagi. Tegas pemain yang dikontrak Persebaya pada 3 Januari lalu itu. Di Persebaya, Iqbal dikontrak dengan durasi multi-years. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.